Kenapa sebab? Karena nafsu itu dah pernah puas, dah pernah cukup, dah pernah puas. Sehingga dapat kita lihat punya satu kepengen dua. Nah, udah berbini seekor, kata berbini dua pulang. Itu kebanyakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Kepada yang mulia para tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat yang berbahagia, dan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, dan kepada yang terhormat Bapak Ketua RT beserta anggota yang berbahagia, dan kepada yang terhormat pengurus masjid yang mulia, dan kepada yang terhormat bapak-bapak hadirin sidang jamaah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan ridha-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi yang cukup cerah dan berbahagia ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal yang kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, pengorbanan yang kita berikan sehingga terlaksananya acara peringatan ini, akan menjadi satu amal ibadah yang dapat menuntun hidup dan kehidupan kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir yang menjadi contoh dan tauladan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Karena ingatlah hadirin jamaah yang mulia, bahwa dalam hidup ini kata Allah, tidak ada tauladan, tidak ada contoh dan panutan yang terlebih baik kecuali ada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah kami jadikan pada diri Rasulullah suri tauladan
yang paling baik. Maka dengan hal demikian, dalam kita menjalani kehidupan ini, baik selaku kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, bahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang patut kita jadikan contoh tauladan dalam kehidupan tidak lain adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila benar ini yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan, sudah barang pasti kita mencapai doa yang kita harapkan kepada Allah. Siang dan malam berdoa kehadiran Allah dengan doa yang tidak henti-henti. Kita harapkan kehadiran Allah, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan hidup di atas dunia dan berikan kami kebaikan hidup di akhirat kelak. Jauhkan kami Allah dari siksa neraka. Inilah doa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita, yang kita harapkan dan kita cita-citakan dalam kehidupan ini. Namun boleh kita rasakan Bapak hadirin jemaah, sampai saat ini doa ini kita harapkan apakah sudah terwujud dalam kehidupan kita? Benarkah kehidupan kita sudah mencapai baik dunia, baik akhirat? Apakah lagi yang dapat mewujudkan baik di jannah? Rumahku adalah surga bagi. Ini semua merupakan harapan kita dan tujuan kehidupan kita. Maka contoh tauladannya untuk mencapai kehidupan yang sedemikian tidak lain kata Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita sekalian dapat bercontoh dan mengikut apa yang telah dilihatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang jemaah yang mulia, baiklah di dalam pertemuan yang mulia ini, di mana pada saat ini kita sedang memperingati satu peristiwa yang terbesar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam hidup manusia itu sudah dilihatkan oleh Allah bahwa ada 4 kejadian yang pasti terjadi dan benar kejadiannya, namun akal berkata mustahil. Nah, ini ada hal mustahil nyata terjadi oleh kehidupan umat manusia. Maka apa kejadian tersebut? Pertama, itu yang dialami hanya oleh Nabi dan Rasul Allah, yang disebut dengan istilah bahasanya mukjizat. Maka yang lain tidak punya mukjizat. Yang punya mukjizat hanya Nabi dan Rasul Allah. Dan mukjizat ini satu kejadian yang luar biasa, akal berkata mustahil. Contoh, tatkala Rasulullah berhadapan dengan orang kafir Quraisy, Rasul ingin mengislamkan orang kafir Quraisy, menyelamatkan kehidupan mereka dunia akhirat. Tapi orang kafir Quraisy tidak mau terima. Bahkan mereka menantang kepada Rasulullah, minta diwujudkan, ya Muhammad, jika benar engkau sebagai utusan Allah, maka tunjukkan kepada kami apa buktinya sebagai hal tersebut menjadi nyata. Maka Nabi itu bertobat kepada Allah, minta agar diberikan satu mukjizat yang istimewa, menjadikan beliau sebagai benar Rasulullah. Apa yang terjadi? Nabi bertobat, bulan bisa bersujud di hadapannya, dan tatkala bulan itu turun dengan sendirinya, dia bersujud di hadapan Nabi.
kemudian masuk ke dalam jubah Nabi, keluar dari baju Nabi, satu sebelah lewat jalan kanan, satu sebelah lewat kanan kiri, dan kembali bersatu di atas langit yang tinggi. Ini sebagai mukjizat. Akal berkata mustahil, maka Nabi menerimanya. Ini sebagai bukti kebenaran kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hal ini hanya dialami Nabi dan Rasul. Manusia biasa tidak dapat menerima. Yang kedua, hal mustahil bagi akal benar terjadi, itu juga dialami manusia dan dapat diterima manusia. Siapa adanya, sesuatu kejadian luar biasa, tapi orang tersebut adalah orang yang benar-benar bertakwa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau dapat menerima hal tersebut. Apa kebaikannya yang diberi Allah, hal kejadiannya, yakni yang disebut dengan istilah karamah atau keramat. Nih, karamah hanya bagi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini janji Allah. Maka orang yang bertakwa kehadiran Allah, yang benar-benar ketakwaannya dan dia tutup pada kehadiran Allah, pasti dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Buktinya dapat kita lihat beberapa hal yang berbahagia. Mana salah satu karamahnya Tuhan Guru Sikumpul. Dapat kita lihat Tuhan Guru Sikumpul, alhamdulillah, bubuhan ada, minat mungkin ada, suara mungkin ada, paling lihat di televisi 3 bulannya. Tapi alhamdulillah haul beliau dilaksanakan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang mulia, yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terlebih besar dilihatkan Allah, siapa mereka? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama tahun berlakukan alhamdulillah berkumpul kita melaksanakan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal rekaman diizinkan suara. Kenapa ini bisa terlaksana? Karena karamah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ini yang menjadikan Allah. Sehingga dapat kita lihat bahwa kadang-kala kita di sini mana dapat kita lihat, jangankan yaitu orangnya, kumpulannya pun masih mulia dilihatkan Allah. Sehingga orang yang mendapatkan karamah itu orangnya mulia, bahkan setelah meninggal kuburannya pun masih mulia. Jangankan kuburan, duplikat gambarnya pun masih dimuliakan oleh Allah. Buktinya, tidak usah jauh-jauh, kuburan Tuan Guru alhamdulillah masih dimuliakan Allah. Banyak yang berziarah, banyak berkunjung kepada, mendoakan mereka. Gambarnya mulia, alhamdulillah. Begitu ada gambar beliau dijual di pasar laku, diandak di rumah masing-masing. Di mana andaknya? Di ruang tamu yang terhormat. Kenapa? Karena beliau orang bertakwa. Salah satu contoh di kita adalah ayat dan Kiai Haji Abdul Wahab. Alhamdulillah termasuk golongan yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Gambar ini dijual laku, diandak, dibingkai dengan bagus, diandak di ruang yang mulia. Ustaz Mahyudin pokok gambar, jangankan anak-anak minta dengan ada ini bukti. Kenapa? Belum sertifikat, belum sekarang. Karena saya merasa saya sudah melihat Bapak dan mengalami alhamdulillah. Tidak usah dulu yang paling jauh. Ayah dan itu salah satunya saya lihat kesabaran mereka dan keikhlasan dari mereka itu sangat mulia. Mana
minta tanda tangan, cari ayah tidak ketemu, cari ayah tidak ketemu. Akhirnya bagaimana dia melakukannya? Karena sudah mendesak, tanda tangan ayah dipalsukan. Coba bayangkan, begitu dipalsukan, setelah dia memakai tanda tangan itu berlaku, ternyata dia salah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia menangis, bertanya, gimana? Harus kau hadapi, minta maaf. Saya minta, silakan. Begitu, bagaimana bayangannya? Apa yang terjadi? Si anak murid tersebut minta maaf. Apa yang terbayangkan mereka? Kalau ayah tidak terima, saya pasti masuk penjara. Itu baik. Nah akhirnya dia berangkat ke hadapan ayah, lantas menceritakan kejadiannya sambil dia menangis. Lantas terkala itu apa yang terjadi? Dia tidak terbayang. Apa kata ayah? Alhamdulillah, sudah, itu tidak masalah. Yang penting tahu lain kali jalan lagi. Kita lihat, coba kalau kita yang benar, insya Allah paling tidak akan marah jelas dulu. Inilah bukti bahwa orang yang bertakwa itu pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini sudah janji Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kata Allah. Maka hidupnya mulia, matinya mulia, bahkan diberikannya kemuliaan Allah. Maka inilah karamah yang ada pada kehidupan manusia yang bertakwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, juga ada hal luar biasa mustahil bagi akal yang terjadi pada manusia, yang mereka itu adalah berpaling kepada Allah tapi tunduk patuh kepada iblis, laknatullah. Apa dia? Inilah ilmu sihir, ilmu guna-guna. Oh, ilmu sihir pasti adanya, benar katanya, tapi mustahil bagi akal. Kenapa? Karena dia dilakukan oleh anak buah iblis, laknatullah. Nah, maka orang yang demikian, dia berarti berpaling ke hadirat Allah. Na'udzubillah, sudah dijamin oleh Allah kekal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, maka ilmu sihir, ilmu guna-guna kok bisa terjadi? Karena mereka berpaling kepada Allah, menjadi anak buah iblis, laknatullah. Dia akan terjadi. Dan keempat, ini apa ya? Yang terjadi kepada kehidupan seseorang yang sunyi daripada dosa dan kesalahan. Orang yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan, dia akan mendapatkan maut, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dapat kita lihat bahwa hadirin jemaah yang mulia, seorang anak kecil yang baru-baru ini di Palestina, daerah yang sedang berperang. Itu anak yang masih kecil, baru umur sekian bulan, alhamdulillah sudah 16 hari, kalau tidak salah tadi beritanya itu sudah 16 hari tertimbun di bawah reruntuhan. Namun sampai saat ini alhamdulillah begitu ditemukan masih hidup dan sehat. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena anak ini adalah anak kecil yang sunyi dari dosa dan kesalahan. Maka inilah jika itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah dan jauh daripada dosa dan kesalahan. Ya Allah. Bapak hadirin jemaah yang berbahagia, ini 4 kejadian. Maka Isra dan Mi'raj sesuatu yang mustahil bagi akal, yang diberikan Allah kepada Rasulullah adalah sebagai mukjizat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mustahil dapat kita lihat
perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah menuju Palestina, itu memakan waktu kalau berjalan kaki lebih kurang 1 bulan lebih. Tapi Allah melihatkan hanya sepertiga malam Rasulullah Isra Mi'raj naik ke langit kembali pada malam itu juga hanya lebih kurang 2,5 jam. Akal mustahil. Tapi inilah kehendak Allah. Apapun yang dikatakan Allah terhadap sesuatu, Allah tidak bertanya kepada yang lain, cukup mengatakan jadi pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini kehendak Allah. Nah, maka Isra dan Mi'raj sebagai mukjizat yang diberikan Allah. Dan apa hikmahnya bagi kita sebagai orang yang beriman kehadiran Allah, yakin dan percaya kejadian ini benar terjadinya. Dan apakah yang dapat kita ambil hikmahnya? Kita ambil hikmahnya tidak lain adalah untuk melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menjelaskan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang kita ambil hikmahnya dalam perjalanan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha atas segala-galanya. Yang perlu kita katakan. Dan kita yakin bahwa apapun yang dikehendakkan Allah itu pasti akan terjadi. Nah, maka ini dilihatkan oleh Allah tanda kebesaran. Salah satunya mana Bapak hadirin jamaah yang mulia. Ini kita ambil salah satu hikmahnya, yakni tanda kebesaran Allah. Allah memperingatkan kepada kita bahwa di dalam perjalanan kita ini sudah barang pasti kita akan mendapatkan cobaan, ujian dan godaan. Mana dilihatkan Allah? Tatkala Rasulullah berangkat dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama, itu sudah digoda oleh iblis laknatullah yang menggoda jelas 3 perkara. Apa godaannya? Begitu berangkat, pertama menggoda adalah dunia. Jadi dunia ini adalah ujian dan cobaan, dan dunia ini adalah godaan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, na'udzubillah, pasti kita akan hancur dan binasa. Nah, maka itu di dunia yang menggoda serta melihat keindahannya. Jangan sampai gara-gara dunia kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Apabila ini terjadi, pasti hidup akan hancur dunia dan akhirat. Maka dilihatkan Nabi salah semua hawa muttaba'un wa suhrul muta'un wa i'jabul mar'i bi nafsi. 3 kata Rasulullah yang dapat menghancurkan kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Ini pasti. Karena yang berbicara Rasulullah. 3 kata Nabi. Apa dia? Hawa muttaba'un. Orang yang menjadikan nafsu sebagai pemimpin dalam hidupnya, yang dia taati dengan semau-maunya. Na'udzubillah. Maka itu dikatakan bahwa nafsu itu kata Allah senantiasa mengajak kepada hal yang tidak baik. Boleh mengikuti nafsu, boleh, tapi ada batasan dan juga ada pimpinannya. Dari mana? Iman dan ketakwaan. Ini benteng. Nah, maka itu jangan memperturutkan hawa nafsu dengan semau-maunya. Ini kata tadi, orang yang menjadikan nafsu sebagai pemimpinnya, maka na'udzubillah hancur hidup dunia dan hancur hidup akhirat.
Kenapa? Sebab karena nafsu itu dah pernah puas, dah pernah cukup, dah pernah puas. Sehingga dapat kita lihat punya satu kepengen dua. Nah, udah memilih seekor kata memilih dua pulang. Itu bapaknya ada kamunya. Padahal bukan dilarang, memang tidak dilarang oleh Allah. Ada syarat. Tapi adakah yang melihat syaratnya? Hampir tidak ada. Maka inilah dilihatkan nafsu itu sudah satu kepengen dua, sama punya mobil satu kepengen dua. Alam dasar mobil motor ada sepeda berjalan gratis melihat orang bersepeda, ya Allah mudah-mudahan akhirnya pas bersepeda lewat orang motor lebih kencang dari orang, ya Allah kawinkan dengan ini jadikan sepeda pas bersepeda berjalan malam naik motor pulang bersepeda diganti ganti orang motor laju jalannya pas lewatnya di Bandung. Alhamdulillah hari hujan Bandung banjir. Begitu mobil lewat sana, awak motor habis masakan ambil dunia. Akhirnya, ya Allah, ngalkan mereka ngalirnya ada motornya. Bayar tertidur dari Bandung dari hujan. Bagaimana ya Allah? Mudah-mudahan punya mobil. Sudah punya mobil masih kepengen yang lain lagi. Inilah maksud. Tidak akan pernah puas. Nah, maka itu tidak boleh kata Rasul kita menjadikan nafsu menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Hawa ini yang akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat. Salah seorang mereka itu hawa mutabang wasuhun muta'un. Yang kedua menjadi manusia yang paling bakhil. Pikir itu diikuti. Kita ini memang punya sifat lokek, pemalas itu memang ada. Sudah ada masing-masing. Nah contohnya, tidak usah jauh. Pas kata anak, Mbah minta duit, akan nampak, akan buka es krim. Datang abah taruh es krim 5.000, diberi 5.000. Sedangkan anak minta 100.000. Nah minta duit 100.000 ada bukan es krim. Tetap abah keluarkan duit. Nah balik 5.000. Ya Allah, wah pemalangnya 5.000 balik tadi. Kita sudah ada kata tadi. Tapi bukan kita di situ bisa kita kendali. Kenapa? Bukan saya pemalas, tapi saya mengingatkan. Kalau saya 100.000, insya Allah wahil dari Tuhan kebanyakan tempat keren. Ini tadi akhirnya kita membatasi. Nah maka ini kebatilan yang ada kata Rasulullah jangan kau ikut. Apalagi sampai menjadi manusia yang paling bakhil siapa? Diminta dan dapat, dibeli dan boleh, dipakai saya. Nauzubillah. Ini manusia paling akhir celaka hidup dunia dan celaka hidup akhirat pasti. Mana dia contoh Nurul Hari. Contoh Nurul Hari dia bukti. Contoh Nurul Hari. Pulang ke Makkah kita lawas kalau dari setengah tahun punya duit. Dan begitu berangkat kabar tidak ada lagi. Hidupkah mati kah tahu berangkat ke Makkah. Alhamdulillah merasakan bahagianya berangkat ke Makkah. Dia merasakan bahwa kehidupan di sini segala-galanya adalah mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Alhamdulillah. Pas begitu boleh bertukar oleh-oleh. Apa yang boleh bertukar? Yang dihambal dari Makkah. Bertukar hambal dari Makkah. Alhamdulillah. Begitu hamba dilakukan ini hamba Allah oleh dari Makkah seumur hidup bukan meninggalkan paling mulia. Akhirnya hamba yang dari Makkah saking sayangnya dibungkus dalam plastik, digantung hingga lawang. Anda maka si ini tadi pemalangnya sangat mati. Ini saya
La ilaha illallah. Ini nenek pahala benar. Akhirnya kan itu kan dipakai. Sudah kata mencoba semua menjadi nek apakah kita dipakai tidak sekarang ku bayar nih upahnya kena membersihkannya untuk menjaganya nek ku bayar 200.000 sekali makan apa aja nenek sekian juta kau bayar datang ku bagikan kenapa aku saking sayang la ilaha illallah diinjam kalau dapat diganti itu kan bukan dua. Akhirnya pas satu hari di rumah mengadakan acara tahlilan disuruh waktu itu membentang ikan di orang di pasar ternyata sabuntu kan berikan. Akhirnya lapor nek sabuntu lagi belum berikan cari ada nih di mana tuh nanti galawang oh menipu saya ulang-ulang apakah ada perkara la ilaha illallah ini benar-benar orang yang mentaati ke dalam kebahagiaan. Na'udzubillah. Orang yang seperti ini sudah dijanjikan oleh Rasul al-bakhilu la yadkhulul jannah. Orang bakhil tidak bakal masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Karena dia sudah berbuat mubazir. Kabarnya iblis melanggar Allah. Kenapa barang manfaat tapi tidak digunakan maka termasuk mubazir. Innal mubaziru min amal sayahin. Benar kata Rasul, dia tidak akan bahagia di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga apa? Kata Rasulullah jangan dilakukan dalam hidup ini. Jauhi dianya sehingga kita akan terhindar daripada kehancuran dunia akhirat. Salah satu muhlikatul haram tabaun wa sufar muta'un wa i'jabul mar'i binafsih. Orang yang merasa kagum, merasa bangga terhadap dirinya sendiri, sehingga mengecilkan kepada orang lain. Terasa awak paling alim, terasa awak paling pintar, terasa awak paling pandai, terasa awak yang paling kaya dan sugih. Orang yang berbesar hati seperti ini, berbangga seperti ini, na'udzubillah, dianya tidak akan mendapatkan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Nah maka itu ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Apabila ini telah terjadi dalam hidup pasti kesombongan akan datang. Maka orang yang sombong ini tidak akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkata, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kamu berlaku sombong di atas permukaan bumi Allah. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah maka itu kita jadikan diri kita sebagai orang yang bertawadhu, yang bertakwa, dan kita tunduk patuh kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah ini godaan dalam hidup yang pasti akan datang di dalam kehidupan ini. Nah maka dengan hal demikian Bapak inilah salah satu yang dicontohkan Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang menggoda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, hal dunia. Maka dunia ini kita jalani, kita laksanakan, tapi sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lagi tatkala kita sedang sholatnya, dunia juga menggoda, harta menggoda. Contoh harus sejauh Pak. Mana godaannya? Contoh kita aja sejauh mana? Itu kadang-kala kita ini yang berdagang loh. Karena saya merasa dari pedagang, penjualan. Kalau
maghrib pulang dari kata imam. Itu anehnya. Sudah para maghrib datang. Kalau Pak kami mau beli minyak tanah, Pak masih itu sudah waktunya. Hayya 'alas shalah. Kan orang tadi 2-3 kali minta tolong, ya Allah ini duit pulang apa yang ada? Nanti dululah, kakaknya ada duit datang, alhamdulillah. Ini berarti godaan hartanya, godaan dunia, sehingga tertunda kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini yang patut kita hindarkan dalam kehidupan. Maka kalau datang panggilan, dianjurkan kita apa yang kita laksanakan, tinggalkan urusan dunia. Maka mari menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak minta lama, paling lama setelah sembahyang 5 menit. Itu pun kalau pulang. Tapi memang di dalam sembahyang godaannya banyak. Dunia menggoda, harta menggoda, jin iblis pun datang. Tatkala Nabi Isra Mi'raj kalau menaikkan ke langit pertama, jin iblis datang. Bagaimana jin iblis menggodanya? Dia bawa, yaitu api obor. Begitu Nabi mau naik dengan Jibril. Apa kata jin iblis? Ya Muhammad, jangan engkau naik. Kalau engkau naik, kau bakal. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu yang bawa api obor? Maka Jibril berkata, ya Muhammad, itu adalah jin Jibril yang menghalangi dalam perjalananmu menghadap Allah. Bagaimana? Mohon perlindungan Allah. Maka Nabi berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, jin Jibril hancur binasa. Ini godaannya. Maka orang yang akan menghadap kepada Allah, tatkala yang akan melaksanakan salat, jin Jibril pun tidak pernah tinggal diam. Pasti dia akan datang. Kenapa? Menghancurkan kehidupan manusia. Jangan bersujud kepada Allah. Maka itu dapat kita rasakan bahwa jangankan kita yang mau sembahyang, setak-setaknya iblis untuk datang. Maka terasa usalli fardhu maghrib ta'ala rakaat mustaqbilal qiblati ala billahi ta'ala. Allahu akbar. Bacalah kita ini wajah wajah, maka iblis kata wajah aku wajah si dia. Mulai dia bermusik di hati. Apalagi siang dari pertama kawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingat lagi, dah ingat siapa penela. Tuh kita sudah dapat unik tak rumah. Pas ingat kali ingat. Begitu saja Allah. Oh ini si Amo ahli iblis pandai dia. Dalam sepanjang. Sama kita mungkin tadi itu anda kunci motor. Pas pakai tidak ada kamu. Coba sembahyang Allah mulai tahulah di bawah meja. Oh anaknya ada juga. Iblis. Maka itu jangankan orang yang semodel kita, sahabat Rasul Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menghadap Rasulullah. Apa yang terjadi? Beliau mulai mau salat zuhur. Allahu Akbar. Sampai 3 kali beliau angkat takbir. Masih tidak sempurna rasanya. Namun diteruskan salatnya. Alhamdulillah selesai salat. Dia menghadap Rasulullah. Ya Rasul, aku hanya sembahyang, tapi salatku tidak khusyuk rasanya. Sampai 3 kali mengangkat takbir, kok masih ada godaannya. Kenapa ya Rasul? Maka Nabi menjawab, ya Umar, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah namanya khinzab. Siapa yang sebut? Itulah iblis yang menggoda setiap manusia yang akan salat, yang namanya khinzab. Jadi yang datang kepada kita di dalam salat itu khinzab. Nah ini, maka Nabi menganjurkan di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan apa dia?
berdirilah betul, kemudian baca doa ini sebanyak 3 kali sambil melihat ke sebelah kiri. Apa maka Nabi mengajarkan doanya, A'udzu billahi minal khizab, a'udzu billahi minal khizab, a'udzu billahi minal khizab. Ini Nabi tatkala akan sholat diperintah, Nabi menunjukkan inilah yang dibaca sebelum sholat tersebut agar khizab itu jauh dalam kehidupan kita sehingga sholat dapat kita laksanakan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat sambil melihat arahnya ke sebelah kiri. Tapi jangan melihat ke kiri. Awal sebelah saya. Kamu dulu baca ulang. Oh, itu kita aku kan iblis kan. Bahkan tadi salah. Ini Rasulullah mengajarkan. Karena iblis yang datang dalam sholat itu bernama khizab. Nah makanya Rasulullah mengajarkan untuk supaya sholat itu khusyuk dan sempurna, jauh dari godaan iblis. Ya Rabbal alamin. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Maka ini jelas, apalagi saat sekarang ini jin iblis itu sudah diundang keadaan. Ini jin iblis modern. Mana dia? Jin iblis dulu datang kepada Nabi pakai api obor. Jin iblis wayah ini pakai api juga, akan api listrik. Bahkan kita iman kita buat dalam pakai itu HP loh, itu jin iblis loh. Amun kadang-kadang ini bukan tidak boleh Pak, boleh. Cuman kalau tidak terkendali. Nih, karena dia akan merusak ibadah kita, bahkan bisa merusak keluarga kita. Kalau tidak terkendali, saya merasa contoh orang berangkat umrah, yang berangkat umrah, apalagi zaman sekarang, yang berangkat haji pakai HP, bawa HP. Alhamdulillah, dilarang, enggak, silahkan bawa. Saya pesan, mau berangkat haji, mau berangkat umrah, silahkan dibawa. Apalagi dalam HP mungkin ada tertulis doa-doa. Alhamdulillah. Tapi hati-hati dan waspada, jangan sampai menghancurkan ibadah kita. Kenapa? Karena HP yang dibawa HP kamera, berangkatlah haji, berangkatlah umrah, alhamdulillah, sampai ke Mekah, saking bahagia hati, sadar kalau baru sekali kalau 2 kali kalau mulai HP. Akhirnya sedang tawaf, dia berkata, rumahnya merek. Apa? Nih, kita mengirimkan ke Tuhan spread di gambar. Bertulis tulisan, inilah gambar kami sedang dalam keadaan tawaf. Bungol orangnya. Ini yang berangkat umrah orang bungol sekali kita. Kenapa? Karena merusak ibadahnya. Nah, kayak ini. Kenapa? Karena orang dalam tawaf itu tidak boleh kasar kepada yang lain kecuali tawaf. Berarti orang yang sedang tawaf atau berdiri tidak boleh merubah niatnya dan pekerjaannya kepada yang lain kecuali hanya tawaf. Nah ini selfie di depan Ka'bah lainnya satu batal. Ada sana ini. Tuhan jadi perintah. Akhirnya kirimkan pulang ke engkau. Timbul kebanggaan bahwa kami menjalani inilah kesalahan boleh nggak? Boleh. Cuma ceritanya lain. Kapan? Nanti sesudah ibadah baru mengambil situ. Ini kan ini kejadian makanya. Maka saya merasa ya Allah, ini benar-benar jin iblis yang begitu sudah itu ditegur. Oh, jangan dulu kita lagi kalau ibadah nih apa dulu? Aku sudah 2 kali menghaji setelah la ilaha illallah usaha. Nah ini Bapak Ibu
kalau merupakan jemaah yang berbahaya. Maka jin Jibril itu pasti, dan dia datang dalam kehidupan kita. Kalau ini tidak terkendali, maka itu masih kita ada rohnya. Apa yang itu masih kita? Kalau kami pasang ada rohnya. Dan kalau masuk masjid, HP tolong dimatikan. Nah, bukan tekek. Kenapa sobat? Karena ini bakal mengganggu ibadah kalau tidak dimatikan. Kenapa ya bangsa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya ada yang bawa HP kan ingat mematikan. Kalau lain imam mungkin langsung kejaraan. Nah, ini tadi. Bakal inilah godaannya. Maka itu harus dihati-hati dan apalagi sampai saat ini, kita merasa apa-apa dari jemaah yang dunia. Gara-gara HP hancurnya keluarga dan rumah tangga dan hancurnya akhlakul karimah bagi anak dan cucu kita. Alhamdulillah, tidak sadar mereka. Ini maka saya mengingatkan. Kenapa? Dalam Al-Quran sudah dikatakan wala taqul lahuma uff. Kata Allah dalam Al-Quran, janganlah kamu menjawab perkataan ibu bapakmu dengan perkataan yang kasar. Sibuk niam, bising. Itu saja sudah termasuk durhaka. Maka Rasulullah memperingatkan 4 golongan yang Allah haramkan masuk surga dan Allah haramkan atasnya akan rahmatnya surga. Siapa mereka itu? Di antara yang 4 ini, yakni kata Rasul yang terakhir sekalian, anak wa'uqul walidain, anak yang berlaku durhaka kepada ibu bapaknya. Alhamdulillah. Anak yang berlaku durhaka kepada ibu bapak, jangankan masuk surga, mencium bau surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dapat kita rasakan saat ini bahwa Allah yang jamaah yang mulia, gara-gara HP anak kita bisa disebut tidak, hampir tidak bisa. Sedang dia asik main HP, coba dipanggil. Bisik malah sebutnya bapak. Padahal Allah sudah mengatakan wala taqul lahuma uff, jangan berkata kasar. Saya merasa ya Allah begini memang kehidupan orang gara-gara HP. Maka itu boleh punya HP, kendalikan jangan sampai dia memang terpurukkan sehingga benar-benar HP yang mengatur kehidupan manusia. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia. Maka itu nih godaannya dalam hidup kita, terlebih saat ini dunia canggih modern ini. Nah, saya merasa sedihnya apa? Ada seorang ibu datang ke rumah menangis. Ya Allah, Pak Ustaz, kenapa Bu? Coba anakku. Apa? Seharian aku Ustaz main HP, bisa marah-marah kalau tak dimarahinya. Ada wajah anak marah mama. Ini gara-gara hampir berapa sehari main HP dia Bu? Hampir 20 jam. Tidak ilmu. Jadi saya disuruh ini salah. Maka saya mendapat pesan waktu itu dari salah seorang guru. Beliau ikut rapat sama penelitiannya dengan majelis guru, kemudian lagi dengan dokter ahli kejiwaan dan dokter ahli kesehatan. Apa pesan beliau? Pesan beliau, anak itu yang masih kecil boleh main HP cuma sehari semalam, paling banyak 2 jam. Saya tanya kenapa?
Karena anak yang sudah terpengaruh dengan HP itu bisa dapat penyakit yang penyakit kejiwaannya itu melebihi dari orang kena penyakit narkoba. Alhamdulillah. Bapak hadirin yang mulia, maka itu ini kita harus hati-hati dan waspada di saat ini. Jadi yang sampai itu lebih aneh lagi sekarang kalau anak baru lahir, baru umur 2-3 hari, menangis, menangis duduk di HP yang mendahulukan mana? Itulah anehnya. Boleh lah duduk di HP, tapi mereka kan salawatan, alhamdulillah, itu semestinya. Tapi salah kasihnya orang tua. Ini saya cerita ini ceritakan yang pernah dalam kehidupan kita. Agar itu dapat kita sadari bisa mencapai kehidupan yang kita harapkan tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita harapkan. Nah, maka itu Bapak hadirin jemaah yang mulia, inilah gambaran yang dilihatkan Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ujiannya yang berat dari titik itu yang akan menghalangi dalam kehidupan kita, yang bisa menjadikan anak keluarga kita berlaku durhaka. Nah, maka itu kita kembalikan kepada Allah. Kita banyak bermohon ampun kehadiran Allah, karena kita ini manusia yang memang dalam hidup ini manusia sudah digariskan al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Manusia tempat salah, manusia tempat lupa. Karena kesalahan dan kealpaan inilah saya akan peringatkan kepada kita semua, termasuk diri saya pribadi. Kenapa? Kita ini banyak salah, banyak lupa. Ini pasti. Yang cuma suci dari kesalahan dan kelupaan itu Rasulullah, jaminan Allah. Tapi kita manusia biasa pasti, siapapun orangnya. Apalagi kalau kita sudah usia lanjut. Ini yang hadir alhamdulillah sebagian besar umur 40 tahun ke atas. Ini 40 tahun ke atas itu saya ingatkan dulu saya di manusia hidup kalau sudah tua itu penyakit keempat pasti datang. Tidak ada dokter yang bisa mengobati, tidak ada dukun yang tahu bisa menyehatkan. Empat itu pasti datang. Ini kita semuanya, kita masuknya sudah datang. Apabila umur sudah 40 tahun ke atas, penyakit itu pasti datang. Obatnya tidak ada. Dokter tidak bisa, kecuali kita banyak mengabdikan diri kehadirat Allah. Itulah kendali. Apa penyakit kita? Ini saya beritahu yang kurang paham, anak minatku supaya tahu, mengerti tujuannya. Kenapa? Apabila anak menantu sudah paham dan mengerti, orang tua menyadari, alhamdulillah akan terjalinlah hubungan yang sangat harmonis dalam rumah tangga, menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini jadi kita harus paham. Saya mesti ikut sampai sekarang. Apa 4 penyakit itu, Pak? 4 penyakit pasti datang, itu sudah menimpa kita semuanya. Pertama, lupa, kelalaian itu nomor 1. Maka itu ini lalai. Kadang-kadang kita lupa mana kacamata di anak menjadi itu sibuk mencari mana kacamatanya tadi itu. Nah cucu melihat, ya Allah ini itu dari astagfirullah. Ini kita melupa itu sudah datang pasti. Yang kedua, penyakit kita penyarikan.
Nggak masuk darah, penyakitnya nggak masuknya darah, kamu mereka itu lah penyakit. Aneh maka itu cucu mereka, nenek penyakit pemarahan. Salah lah memang karena sudah tua. Jadi anak mengerti, menentu, paham. Ketiga, setelah penyakit cerewet, kita tak bertahan cerewet. Buktinya mana? Tidak usah jauh-jauh. Menantu memasak dari hari ini, alhamdulillah dari makan. Kebetulan katakan suatu masak yang keras, karau rasanya. Bah, makan lagi bah. Abah melihat karau, tahu orang Tuhan dan tuan pasir karena dimasak ini. La ilaha illallah. Itu tadi. Menantu antara kisah masak itu, ambil seketnya, melakukan seket. Mangkang Tuhan yang ada begini, pukul hari-hari masak. La ilaha illallah. Karas salah, ambil salah. Mana bujur? Itu tadi itu kita. Apalagi maksudnya punya anak 5, punya anak 4, semua sudah berhasil, sudah dewasa, sudah dinikahkan, lepas tanggung jawab, alhamdulillah. Ya Allah, anaknya sudah berhasil semua, punya rumah indah semuanya. Begitu punya rumah indah, kita masih tinggal di rumah bahari. Sudah kunculan lantai kotor. Anak kepengen berbakti, kepengen baik. Akhirnya bapak datang, obat rumahnya sudah sudah kunculan, sudah abah dan mama sudah di rumah kami dia di rumah kami aja. Apa dapur sudah disiapkan, kasur dapur seadanya apa semua saya apa jawab bapaknya hidup mati itu di rumah walinya. Kemudian kita buka kok, cerewetnya tadi apa yang mau rumah anak hidup matiku di rumah wali. Maka kalau anak paham dan anak menantu mengerti, oh abah di rumah si anu tak mau masa dia mau pengen di rumah dia. Kalau begitu kita yang harus berbakti. Bagaimana caranya? Anak yang tampak rapat dan sama kompromi. Kita baikkan rumah orang tua, kita rehat, jadikan baikkan istana. Ini anak yang benar-benar berbakti kepada Allah. Ada model itu? Hampir tidak ada. Itu yang penyakitnya. Anak kurang bisa ada. Kita ada rumah kita ada. Kita sama-sama nih. Kalau orang yang baik rumah kita, ini yang dikatakan awalan saleh yang Allah yang dapat membahagiakan ibu bapaknya. Ini yang banyak. Maka itu saya kasih tahu ini supaya anak paham, menantu mengerti. Orang tua itu keadaan begini, oh tidak mengerti. Nah, yang berkorban. Nah, ini yang paling utama ini. Nah, maka ini saya bagikan semangat supaya bisa anak berlaku bakti kepada kedua orang. Jangan pikirkan hal lain. Ini banyak orang begitu sudah diajarkan kalangan perbaiki makritan memberikan istana kepada. Akhirnya si anak pulang. Kalau itu sudah baik, karena abah awal rumah meninggal, rumahku sekarang siapa? La ilaha illallah, jangan bisa. Itu bakti kita kepada orang tua. Itu kebahagiaan ibu, bapak, dan kakek yang sebaik-baik. Kenapa? Karena ini adalah keramat hidup yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Maka ingin mencari berkah yang paling utama, dulu baikkan hubungan dan hargai serta hormati ibu bapak. Setelah kepada Allah, ibu bapak kata Allah dalam Al-Quran. Dari berkah ada yang sekarang ini, yang sekarang ini banyak karena kuliahnya bermegah-megahan. Cari berkah itu kepada ibu bapak dulu. Maka itu saya ingat diajarkan ayah-ayah ini, ayahnya itu sampai Hasan Basri,
yang mau berangkat apakah taubat nasuha. Ingat, utama minta ampun kepada orang tua. Kalau orang tua tidak ada, ziarahi kuburnya, doakan mereka. Indahnya. Saya masih ingat sampai saat itu pesan-pesan beliau. Alhamdulillah. Nah, maka ini Bapak ini ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan kebaikan itu, maka hargai dan hormati orang tua yang sebaik-baiknya. Kita mencari keberkahan menjauhkan. Padahal di rumah ada, di luar rumah ada. Itu tadi siapa ibu bapak? Ini tahan, pulang kemana ke Singapura, bapak ziarah rumah kamu lagi di sana. Kain nabur ini di rumah ini boleh. Bukan tidak boleh, silakan. Tapi yang di rumah harus diperbaiki. Kenapa? Indah mulai dari diri sendiri ya, dekat kita di luar. Ini yang banyak kalau jauhkan makan kali hingga makan ingat lagi. Ini yang saya seperti itu. Bukan melarang. Silahkan. Wali mana, keramah mana silahkan. Tapi kalau yang ada di sisi kita, kuburan berikan pada sebuah ini lagi. Jangan karena mendatang menyanyi kuburannya yang ada sebuah. Jadi ini Bapak Ahli yang mulia, ini yang patut kita tegakkan dalam kehidupan kita agar mencapai kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, maka dengan hal demikian apa yang kita tadi bahwa inilah keempat penyakit kita orang tua apa dia? Mudah tersinggung dan peraguan. Ini kita merasa saya merasa memang ya apa itulah kalau anak pengalaman anak pengalaman saya tahu mau tahu ulangan baru dapat sama lama ancaman dari sang ibu di rumah itu sokor berbeda kita dan pengalaman ingin merasakan bagaimana keindahan rumah anak tadi. Akhir malam baru dapat sama malam masuk malam kedua pas anak subuh nakal. Si menantu mulai mukul anak di hadapan kuitan tadi. Oleh anak besar sekali kawan anak. Mintuhan ada. Sekali mintuhan melihat ya Allah. Kalau kayak ini pulang kita ke mulai masuk kamar. Lalu sebagainya. Menarik keluar atas. Begitu dia naik keluar. Bin anak menantu. Kapan pulang marah kambara aja kapan pulang mematikan satu dulu lagi buat kami. Ini salah kita. Padahal orang ada dengan anaknya misalnya, tapi kita sebagai ibu bapak yang merasakan. Nah, inilah anak harus paham dan mengerti. Nah, apabila terjalin ikatan seperti ini, anak mengerti keadaan ibu bapaknya, ibu bapak mengerti dengan keadaan dirinya. Alhamdulillah, insya Allah akan terjadilah ukhuwah yang sempurna, jalinan kekeluargaan yang sebaik-baiknya. Kenapa? Saling menghargai, saling menghormati. Ini kita pakai itu inilah anak harus paham. Jadi maka saya mengatakan kalau ada ditanya orang kayak banyak minggu itu wah kali ini minatu salah terus terangkan. Nah ini benar saya ini minatu yang salah. Kenapa? Dia tidak paham. Dan kalau dia mengerti, oh memang kita harus lakukan. Dia apa? Ini alhamdulillah. Orang tua pasti akan bahagia. Dengan kebahagiaan ibu bapak, maka mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah ini bapak hadirin jemaah yang mulia, bahwa inilah yang diinginkan kita agar mencapai kebahagiaan
kita dalam kehidupan kita. Maka dengan hal demikian yang ada memang ini kadang-kadang kepada kita, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan hidup ini? Maka Nabi mengatakan, Allah sudah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadikan penolong untuk menyelamatkan hidupmu itu kata Allah. Pertama dengan sembahyang, kedua dengan salat. Salat dan sembahyang inilah yang menjadi benteng dalam hidup kita. Kenapa salat? Karena salat itu sebagai penolong hidup. Itu pasti. Maka itu kita lihat Allah dan Rasul mengadakan mana. Jadikan penolong hidup itu sembahyang. Dalam kita merasakan hidup, ingin rezeki yang banyak, ada lewat salat. Salah satu salatnya mana? Salat sunnah. Nah, kemudian lagi kita merasakan lagi apa ya? Bingung menghadapi satu masalah yang mana nanti pikir istikharah. Indah Allah mengatakan, ya Allah, aku banyak usaha di dalam hidup. Salat sunat kaulah. Itu berarti apapun problematika kehidupan yang kita hadapi tidak dapat kita menyelesaikannya, adukan kehadirat Allah lewat salat. Karena inilah jalannya. Allah sudah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadikan penolong dalam hidup pertama dengan salat, kedua dengan sembahyang. Nah, maka itu nih salat yang diberikan oleh Allah sebagai penolong dalam kehidupan kita. Maka itu Rasul diperintah, dipanggil oleh Allah untuk menjemput salat yang akan diberikan kepada manusia agar hidup manusia dapat tentram, damai dan bahagia. Maka dengan hal demikian ini yang dapat kita dalam kehidupan kita. Ya Allah, bertanda inilah kemuliaan yang diberikan Allah dalam hidup ini dengan perintah salat. Karena sudah dijanjikan Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dapat mencegah diri manusia dari perbuatan keji dan munkar. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah yang mulia, mudah-mudahan kita sekalian dapat menjadikan kehidupan kita benar-benar dalam tuntunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengingat akan kekurangan kita dan banyaklah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pesan terakhir saya sampaikan sebagai peringatan dari Ayahanda Al-Baqir Kiai Haji Adi bin Kiai Haji Abdul Wahab. Apa kata beliau? Jika hidupmu dan harta ingin mendapatkan keberkahan, maka 7 ucapan lisan yang harus dijalankan dan dilaksanakan di dalam kehidupan dan kejadian yang dialami. Nih, hafal teman kita ini menggunakannya Quran. Saya rasa apa 7 ucapan lisan? Pertama, kata ayah dulu, saya ingat setiap melakukan pekerjaan baik sekecil apapun dan sebesar apapun, awalkan dengan ucapan Bismillah. Cuman kita Bismillah ini mungkin gak ingatnya. Padahal di dalam rangka perbuatan kita, apapun pekerjaan baik kita, awalkan Bismillah. Contoh lain bisa jauh, awal mandi Bismillah. Mandi hari-hari Bismillahirrahmanirrahim. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Halalnya cuma ayatnya. Mestinya setiap langkah perbuatan awal Bismillah. Contoh supaya
yang kita dapatkan itu berkah. Pemakaian baju bismillah. Yang kedua, mengakhiri pekerjaan alhamdulillah. Ini penjara. Yang ada alhamdulillah itu pertama awal makan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Pas habis makan dia ingat lagi alhamdulillah. Ingat alhamdulillah kapan? Kalau mereka kenyang, itu salahnya. Mohon mereka alhamdulillah. Kalau makanya, tapi imbah makan dan minum tidak ada yang alhamdulillah bukan kenyang, salahnya. Jadi mestinya awal makan bismillah, mengakhiri makan alhamdulillah. Jadi yang ketiga, mendapatkan nikmat sekecil apapun dan sebesar apapun dan apapun bentuk nikmat itu, ucapkan alhamdulillah. Nah, kalau mengenal alhamdulillah, namun kalau tidak ada tanda alhamdulillah, itulah salah kita. Contoh sekarang banyak telur. Ini apa? Waktu kita mahal, alhamdulillah. Pas ini jual sekilo, dapatnya berapa? 200.000 jual. 20.000, 200.000. Ini salah ya. Maksudnya walaupun 200.000 alhamdulillah, untung masih ada harganya. Membaharikan harga loh, kembalinya. Itu kesalahan. Dan kejadian ini bukan salah orang, salah kita. Ini orang belajar salahnya. Apa? Salahnya itu di kita pas datang. Kalau akan aku lari mudah-mudahan murah rezeki. Kalau makan murah rezeki. Padahal diajarkan di dalam salat sunat duha, bapak berdoa di dalam doanya itu ada tak yang berbunyi ya Allah murahkan rezekiku? Tidak ada. Yang ada ya Allah luaskan rezekiku. Itu yang minta. Yang di dalam yang turunkan nanti bumi. Kalau dikit banyak kan, tidak ada murah kan. Datang Allah minta murah, pantas dulu 12.000 sekilo, bayar ini 2.000 murahnya. Itu salah salah apa? Jadi minta luaskan, minta banyak. Jadi ini rezeki apapun yang kita terima, alhamdulillah. Terus kita ingat alhamdulillah. Karena saya merasa sudah Allah tunjukkan, Allah buktikan. Kau bersyukur pada kata Allahnya. Saya merasa Pak, tahun 90 saya dapat rezeki kali menyenangkan hati. Apa dia? Tatkala saya tinggal di Jambi, alhamdulillah datang seorang bapak Kohar, Abdul Kohar. Datang kepada Pak Ustaz, ada apa-apa, tolong doakan. Itu tanah saya sedang dalam urusan, mudah-mudahan dia selesai, akan dibayar orang sekian ratus juta. Alhamdulillah Pak. Jadi Pak Ustaz tolong doakan itu cepat selesai, duitnya dibayar. Pokoknya tahun 90 ini Pak Ustaz saya bawa praktek haji beserta anak saya dan keluarga. Alhamdulillah. Doa siapa ya Allah mudah-mudahan aku namanya ini urusan selesai, saya berangkat haji. Siapalah doa minta pada Allah, takdir Allah alhamdulillah laku tangannya. Datang pulang orang dari kantor agama, Pak Ustaz ini hukum manasik haji, silahkan pelajari. Mudah-mudahan Pak Ustaz tahun bermain haji. Alhamdulillah. Sekarang Pak mau bayarkan sektor hukum manasik sektor. Alhamdulillah, Allah mungkin ini benar. Takdir Allah 3 bulan menjelang pendaftaran haji waktu itu, Kohar meninggal dunia. Duit dibagi-bagi oleh anaknya, Bapak Yudin ada harga lagi. Alhamdulillah. Kita jadi kan? Terus tidak.
Tahun 94 saya pindah ke Jakarta. Lari ke Banten, di Banten ketemu lagi orang Sugih. Tahun 96 datang lagi Haji Didi namanya. Pak Ustaz, ada kalau doa Pak Ustaz, itu anak saya mau dibayar oleh Pak Ustaz. Berapa Pak ini? 2 miliar. Alhamdulillah. Pokoknya itu dibayar Pak Ustaz dengan saya dan keluarga kita berangkat haji. Alhamdulillah. Oh, mudah-mudahan kalau kemarin tidak jadi, mudah-mudahan ini ya. Baru Allah siap malam minta mudah-mudahan. Ternyata terjadi krisis moneter. Presiden Soeharto diturunkan, maka terjadi kekacauan ekonomi di Indonesia. Perusahaan yang namanya sudah rutin jadi ternyata bakal karena bangkrut dan sebagainya. La ilaha illallah. Ada jadi mulahan. Balik ke tahun 2000, persis tahun 2003. Alhamdulillah takdir Allah. Satu malam datang seorang bapak dengan ibu. Saya baru tahu nama dan kenal orangnya. Yang datang ke rumah saya cuma tahu Pak Ustaz Muhyiddin, tidak tahu mana rumahnya, mana orangnya. Nah maka dia malam itu datang untuk membawa ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingat malam Selasa sekitar jam 10 malam. Begitu dibuka pintu, lampu sudah dimatikan. Waalaikumsalam. Oh Bapak dan Ibu silahkan masuk Bapak Haji dengan Ibu. Begitu Pak Ustaz, mana orang rumah? Sudah tidur, tolong bangunkan. Kamu pulang ke rumah orang rumah. Saya bangunkan, bangun kamu datang, melihat itu dan kumpulkan. Alhamdulillah. Begitu sudah kumpul apa kata dia? Pak Ustaz, kami punya hajat besar. Apa dia? Bapak dan Ibu hajatnya. Saya pengen mau mendekatkan Pak Ustaz di tahun 2020. Siap. Saya belum berani jawab. Coba dulu. Kalau ini mimpi pulang, 2 kali akan jadi sekali pulang. Tak malam pulang dekat. Mimpi. Coba paham. Oh sakit. Berarti kena mimpi. Akhirnya baru siap menjawab. Air mata sudah penuh darah. Alhamdulillah Pak. Kalau Bapak dengan Ibu bersedia, saya siap bersama mereka. Alhamdulillah. Boleh tahu. Awak ke rumah. Bukti belum ada. Semalaman berpikir apa yang terjadi dipikirkan. Iya ada. Tidak ada. Semalaman kan boleh jawab. Pulang haji 2 tahun. Semalaman hari Jumat datang. Pak Ustaz, ini buktinya. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Ya Allah. Siap. Alhamdulillah. 2 kali baru keinginan yang ketiga mudah-mudahan jadi pas selesai manasik kami di Nurul Iman. Begitu sudah manasik, apa kata Departemen Agama? Pak Ustaz, ada apa? Tolong wakil jamaah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan berangkat, Pak Ustaz memberikan kata perpisahan. Alhamdulillah, saya semua memberikan kata perpisahan sebagai jamaah. Alhamdulillah. Menunggulah bakal berangkat. Sudah siap pokoknya. Baru segala macam sudah siap. Tinggal menenteng berangkat. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15 hari menjelang keberangkatan dapat berita dari Jakarta 10.000 jamaah Indonesia ditunda keberangkatannya. Masuk Muhyiddin pulang dari saya, ya Allah, ini rezeki kita belum dapat menikmati Allah. Tapi kau yang punya, kau yang punya, saya serahkan. Alhamdulillah 2004 merdeka berangkat. Maka itu saya ingatkan saya syukuri kepada Allah, ucapkan Alhamdulillah jika mendapatkannya. Sekalipun itu hanya nikmat telinga, mata, atau nikmat yang Allah kita bersyukur. Kenapa? Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kata Allah pasti bertambah nikmat. Siapa yang
maka tunggulah azab yang sangat pedih. Na'udzubillah subhanallah. Nah maka ini bersyukur alhamdulillah dan melakukan kesalahan terkejut kipik di benjar kaget terkejut kita melakukan kesalahan dan kealpaan, maka ucapkanlah astagfirullahaladzim. Lupa astagfirullah. Ya Allah, di mana maka kunci lupa dengan astagfirullah. Ya Allah, jangan lupa ini surat. Ini jangan lupa itu. Kenapa semalam kalian? Ya Allah, mulanya aku kali ini ini salah kok. Lupa ini surat. Maka apabila kita lupa, kita berbuat salah, istighfar kepada Allah. Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu janji yang beristighfar hingga kemuliaan, yang meresahkan hati dihapus Allah, yang menyesatkan hidup akan dijauhkan Allah, dan juga rezeki dia akan terima yang tidak tertunda. Maka itu perbanyak istighfar kita yang memang banyak salah. Kemudian lagi melihat sesuatu yang istimewa dalam hidup ini, maka kita bertasbihlah kepada Allah. Sesuatu yang luar biasa di luar akal, ucapkan subhanallah. Jangan dibuat celah, jangan kaki naik, cukup pujikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih kehadirat Allah. Dan kemudian yakni apabila kita mendengar nama Nabi, di mana kita mendengar nama Nabi, maka hendaklah kita segera untuk bersalawat kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dengan ucapan sallu alaihi. Nah maka ini kata Rasulullah, apabila kita melaksanakan ucapan-ucapan seperti ini dalam kejadian kehidupan kita, sudah barang pasti hidup kita, harta kita akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi mengatakan orang yang bakhil itu siapa? Adalah orang yang mendengar namaku tidak mau bersalawat kehadiratku, itulah sebakhil-bakhil manusia. Bahkan Nabi menjadikan al-bakhilu la yadkhulul jannah, orang bakhil tidak bakal masuk surga. Na'udzubillah subhanallah. Demikianlah mungkin sekedar yang saya sampaikan. Salah dan hilaf sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka saya mengaku dan maaf yang sebesar-besarnya. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.